Hai, perkenalkan nama saya Setia Perstika Tarema. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai preeklamsia. Menurut data dari UNICEF tahun 2017, penyebab kematian ibu terbanyak adalah dikarenakan oleh perdarahan dan hipertensi. Seseorang dikatakan hipertensi apabila pengukuran darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa, sedangkan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Hipertensi pada kehamilan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada hipertensi kronik. Hipertensi kronik ini adalah hipertensi yang muncul sebelum usia kehamilan 20 minggu. Yang kedua ada hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional ini merupakan hipertensi yang baru muncul setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa disertai protein dalam urin dan tidak ada kelainan pada pemeriksaan laboratorium darah dan juga biokimia. Preeklamsia adalah hipertensi yang muncul setelah 20 minggu usia kehamilan dan disertai salah satu gejala sebagai berikut. Yang pertama adalah proteinuria atau protein yang ditemukan dalam urin, yang normalnya protein tidak ada di dalam air seni. Yang kedua, adanya gangguan organ. Yang pertama, gangguan ginjal yang diketahui dari peningkatan serum kreatinin pada hasil laboratorium. Yang kedua adalah gangguan hati atau liver, dengan tanda-tanda adanya peningkatan SGOT/SGPT, nyeri perut, dan adanya sindroma KLLT. Selanjutnya adalah gangguan syaraf berupa bisa kejang pada preeklamsia, perubahan status mental dan kesadaran, dan mengalami kebutaan dan lain-lainnya. Selanjutnya ada gangguan fungsi dan jumlah darah, terjadi trombositopenia, GIC, hemolisis, atau pecahnya sel-sel darah. Dan yang terakhir adalah gangguan plasenta atau pertumbuhan janin. Penyebab terjadinya preeklamsia masih belum dapat dijelaskan dengan pasti. Perjalanan penyakit pada preeklamsia dimulai dari adanya stres, oksidatif, faktor genetik, faktor imunitas, dan banyak faktor lainnya yang kemudian menyebabkan gangguan pada pembentukan plasenta. Pada kondisi yang semakin buruk, preeklamsia dapat berlanjut menjadi eklamsia dan menyebabkan kematian pada ibu dan juga janin. Pada kondisi normal, salah satu pembuluh darah dalam rahim yaitu arteri spiralis mengalami dilatasi atau melebar 5 sampai 10 kali dalam ukuran aslinya dan berkembang menjadi arteri uteroplasenta yang cukup besar dan berperan penting dalam aliran darah antara ibu dan juga janin. Tetapi pada kondisi preeklamsia, arteri uteroplasenta ini menjadi lebih kaku dan juga sempit, sehingga aliran darah antara ibu dan janin tidak begitu optimal. Kondisi tersebut juga mengakibatkan respon mediator inflamasi dan faktor beracun untuk sel, yaitu faktor sitotoksika dalam sirkulasi darah ibu. Protein tersebut memicu terjadinya gangguan fungsi sel yang melapisi dinding dalam pembuluh darah, yang biasa kita sebut sebagai disfungsi endotel. Disfungsi endotel ini akan menyebabkan vasokonstruksi dan menyebabkan hipertensi. Kemudian, proteinuria serta gangguan fungsi organ. Yang memiliki resiko menderita preeklamsia yang pertama, ibu dengan riwayat preeklamsia sebelumnya. Yang kedua adalah ibu dengan kehamilan pertama. Yang ketiga adalah ibu dengan kehamilan janin kembar. Yang keempat adalah usia ibu lebih dari 35 tahun. Yang kelima, ibu dengan riwayat keluarga preeklamsia dan ibu-ibu yang memiliki penyakit medis seperti penyakit kencing manis saat kehamilan atau diabetes mellitus pregestasional, hipertensi kronis, SLE atau lupus, obesitas, dan gangguan ginjal kronik. Nah, cara untuk menjaga preeklamsia, yang pertama, ibu hamil wajib memeriksakan diri ke dokter atau bidan sejak awal kehamilan trimester pertama untuk mendapatkan pemeriksaan USG kehamilan dan ANC atau antenatal care yang rutin hingga setelah persalinan dan masa nifas. Ibu hamil dengan beresiko preeklamsia akan diberikan beberapa obat-obatan yang harus diminum rutin sesuai anjurannya. Kerjasama yang baik antara ibu hamil dan dokter atau bidan adalah kunci pencegahan preeklamsia. Sekian video pendidikan kesehatan dari saya tentang preeklamsia. Semoga bermanfaat.
Terima kasih dan salam sehat.